Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mau menjelaskan atau mau memberikan informasi ketika kalian sudah melakukan seleksi pada akun prakerja kalian di webnya, namun kalian belum berhasil sama sekali ketika kalian sudah mengikuti seleksi tersebut. Bahkan kalian sudah dari gelombang 1 sampai gelombang sekarang itu gelombang 7, sekarang dibukanya gelombang 8. Kalian belum berhasil sama sekali mengikuti prakerja tersebut, belum lolos. Nah, di sini ada langkah-langkah yang bisa kalian lakukan ketika kalian sudah mengikuti seleksi pada kartu prakerjanya sebanyak 3 kali maupun lebih dari 3 kali. Nah, kalian jangan khawatir, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian ketika sudah mengikuti seleksi tapi kalian belum berhasil lolos dari prakerjanya, yang pertama kalian bisa membuat surat pernyataan gagal 3 kali. Jadi langkah yang pertama itu kalian buat surat pernyataan ketika kalian sudah mengikuti dari seleksi kartu prakerjanya itu sebanyak 3 kali itu. Yang kedua, isi surat dengan benar dan kirim lewat emailnya. Nah, ini kepesertaan@prakerja.co.id. Ketika kalian sudah membuat surat pernyataan gagal 3 kali maupun lebih dari 3 kali, kalian harus mengirim dan mengisi suratnya itu dengan baik dan benar. Jangan sampai kalian mengisi dari surat pernyataan tersebut dengan asal-asalan, dengan jawaban yang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalian harus sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan atau pernyataan yang ada di surat tersebut. Jadi kalau sudah mengisi suratnya, kalian bisa mengirimkan surat pernyataan tersebut ke email kepesertaan@prakerja.co.id. Nah, setelah kalian membuat surat, kemudian mengirim suratnya ke email yang sudah ada, yaitu kepesertaan@prakerja.co.id, kalian bisa manajemen pelaksana prakerja akan melaksanakan pengecekan lebih lanjut. Jadi ketika sudah dikirim, maka dari pelaksana prakerja akan melakukan pengecekan lebih lanjut dari melihat surat pernyataan yang kalian kirim ke emailnya. Nah, untuk contoh surat pernyataannya bisa lihat di sini. Di sini itu ada namanya nama. Nama itu harus sesuai sama KTP. Jadi kalau kalian daftar tetapi namanya tidak sesuai dengan KTP, maka kalian berarti ketika pelaksanaan itu mungkin dari sana kalian belum berhasil, itu salah nama yang tidak sesuai dengan KTP. Yang kedua, NIK. NIK juga harus sama dengan yang ada di KTP kalian maupun yang ada di KK. Beda satu angka saja bisa mempengaruhi dari verifikasi maupun peninjauan kalian ketika seleksi untuk bisa lolos ke kartu prakerja. Yang ketiga, alamat. Alamat juga harus sesuai dengan KTP kalian. Kalian KTP-nya sekarang tinggalnya di mana? Meskipun sekarang kalian tinggalnya di kota B, tapi si alamat yang asli di KTP itu di kota A, kalian harus sesuaikan dengan kota A. Nah, itu. Yang keempat, nomor telepon yang dipakai. Jadi nomor teleponnya itu yang dipakainya harus sesuai. Jangan nomor telepon yang sudah dipakai di kartu prakerja lainnya. Ini bertujuan ketika kalian nanti sudah berhasil lolos ketika kartu prakerja. Nah, si nomor ini kalau kalian belum punya ATM BNI, nah bisa dipakai juga dengan rekening OVO kalian, link aja maupun GoPay, supaya kalian bisa mendapatkan insentif setelah melakukan pelatihan dari kartu prakerjanya. Nah, kemudian email. Email juga harus yang belum dipakai. Jadi nanti prakerja itu dari pihak prakerjanya itu akan mengirimkan alamat maupun tautan sebagai verifikasi buat
kartu prakerja kalian. Nanti akan dikirim ke email yang didaftarkan. Nah, dengan ini menyatakan menjamin sepenuhnya bahwa saya adalah warga negara Indonesia, harus warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian jangan usianya itu di bawah 18 tahun. Kemudian tidak sedang mengikuti pendidikan formal maupun kuliah itu. Nah, ini yang paling ini. Jangan pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, aparatur sipil negara, TNI, anggota kepolisian, kepala daerah dan perangkatnya, kemudian direksi, komisaris, dan dewan pengawas badan usaha milik negara. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan, jangan juga yang penerima PKH, BPNT, BLT, PBI, dan BPJS. Nah, kalau sudah kalian mengisi, membaca dari surat pernyataannya sesuai dengan yang real, kenyataan di kehidupan kalian, maka kalian isi tanggal dari pembuatan pernyataan tersebut. Kemudian harus ditempel dengan materai 6000. Nah, nanti kan kalian mau ngeprint, kemudian mau kalian edit. Nah, untuk format surat pernyataannya itu dapat kalian unduh melalui alamat ini, https://bit.ly/surat pernyataan gagal prakerja. Nah, kalian bisa mengunduhnya lewat alamat tersebut. Nah, mungkin sekian bagaimana caranya ketika kalian sudah melakukan seleksi kartu prakerja beberapa kali dalam beberapa gelombang, misalnya 3 kali, kalian bisa melakukan mengirimkan pernyataan bahwa kalian gagal 3 kali. Insya Allah nanti akan dilakukan pengecekan peninjauan ulang dari pihak pekerja. Semoga kalian sukses dan bisa lolos dari pekerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.